Sidang Pengadilan Agama kelas 1B Pelaihari, Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan register perkara nomor 234-PDT.G/2020-PA Pelaihari segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 234-PDT.G/2020-PA Pelaihari pada hari Jumat 17 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Register perkara nomor 234-PDT.G/2020-PA Pelaihari antara Dina Maulina binti Burhan sebagai penggugat berlawanan dengan Ahmad Sofyan Al-Sauri bin Udin sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, kami ingin menanyakan identitas penggugat Dina Maulina binti Burhan dan tergugat Ahmad Sofyan Al-Sauri bin Udin terlebih dahulu. Baiklah, apakah benar nama saudari Dina Maulina binti Burhan? Benar. Berapa umur saudari? 25. Di mana saudari sekarang tinggal? Mahkota Panggung. Apakah saudari dalam persidangan ini akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya sendiri. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah benar nama saudara Ahmad Sofyan Al-Sauri bin Udin? Benar, Bu Hakim. Berapa umur saudara? Umur saya sekarang 27 tahun, Bu Hakim. Apakah saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya maju sendiri, Bu Hakim. Baik, saudara sekalian, karena upaya damai pada siang hari ini tidak dapat kita tempuh, maka berdasarkan dengan pasal 130 HIR Jongtu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, para pihak yang hadir pada siang ini ditetapkan wajib melakukan mediasi. Saudara-saudara bisa memilih mediator sendiri atau dari pengadilan. Bagaimana? Dari pengadilan. Kepada tergugat bagaimana? Dari majelis hakim saja, Bu Hakim. Setelah berdiskusi sejenak, kami memutuskan kepada Bapak Muhammad Abdi SH.MH sebagai mediator. Baiklah, untuk persidangan hari ini cukup dan ditunda. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk hadir minggu depan di persidangan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 tanpa melalui surat panggilan, karena panggilan dalam persidangan ini sudah merupakan panggilan yang mengikat. Sidang Pengadilan Agama Pelaihari yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama nomor 234-PDT.G/2020-PA Pelaihari ditunda untuk agenda lanjutan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang kali ini dinyatakan ditutup. Silakan para pihak menuju ruang mediasi, datang kepada mediator untuk melakukan mediasi yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang Pengadilan Agama Plehari yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 234-PDT-G-2020-PA Plehari antara Dina Maulina binti Burhan sebagai penggugat dengan Ahmad Sofyan Al-Sauri bin Udin tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bolehkah saya meminta hasil dari mediasinya? Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Untuk penggugat, apakah ingin menyampaikan secara tertulis atau lisan? Iya, secara tertulis, Bu Hakim. Apakah saudara tergugat sudah menerima surat gugatannya? Iya Bu Hakim, saya sudah menerimanya. Bagaimana? Apakah saudara sudah mengerti dengan isi gugatannya? Mengerti Bu Hakim. Apakah saudara tergugat ingin menjawab isi gugatan tersebut secara lisan maupun tertulis? Saya ingin menjawabnya secara lisan saja Bu Hakim. Dari isi gugatan tersebut, apakah benar tergugat pernah melakukan perselingkuhan kepada penggugat? Mengenai perselingkuhan, itu tidak benar Bu Hakim. Ya, perempuan yang dituduhkan selingkuh dengan saya itu hanyalah partner kerja saya saja Bu Hakim. Apakah benar tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat? Mengenai KDRT pun itu juga tidak benar Bu Hakim. Saya cuman mendorong dia saja Bu Hakim, tidak sampai memukul Bu Hakim. Baik, kepada penggugat apakah ada sanggahan dari jawaban tergugat tadi? Baik, Bu Hakim, saya akan menyanggah jawaban dari yang tergugat tadi. Mengenai perselingkuhan itu memang benar adanya karena saya mempunyai saksi yang melihat suami saya selingkuh dengan wanita lain. Dan untuk KDRT itu pun benar karena saya punya hasil visum sebagai bukti juga. Baiklah, agenda jawab-menjawab pada persidangan hari ini cukup dan ditunda. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk datang kembali pada persidangan selanjutnya minggu depan hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 tanpa melalui surat panggilan karena panggilan dalam persidangan ini sudah merupakan panggilan yang mengikat. Untuk para pihak agar menghadirkan saksi untuk pembuktian pada sidang berikutnya. Sidang Pengadilan Agama Plehari yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama nomor 234-PDT-G-2020-PA Plehari ditunda untuk agenda lanjut. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang kali ini dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Plehari yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 234-PDT-G-PA Plehari antara Dina Maulina binti Burhan sebagai penggugat dengan Ahmad Sofyan Al-Sauri bin Udin sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah penggugat telah siap untuk menghadirkan saksi pada persidangan ini? Siap, Bu Hakim. Kami panggil Saudara Muhammad Fadillah bin Abdul Aziz dan Saudara Agus Biadi bin Saha untuk memasuki ruang sidang sebagai saksi. Itu laju anjing. Apakah kalian siap disumpah untuk memberi kesaksian? Silakan berdiri di tempat. Siap Bu Hakim. Baiklah, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Apakah hubungan Anda dengan penggugat? Hubungan saya dengan penggugat adalah kakak kandung dari penggugat, Bu Hakim. Apakah benar dari pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat? Apakah benar
keluarga sudah mengupayakan untuk berdamai antara tergugat dan penggugat. Benar, Bu Hakim. Apakah benar adanya perselingkuhan antara tergugat dengan perempuan lain? Seperti yang saya ketahui atas cerita adik saya bahwa benar bahwasanya si tergugat memang berselingkuh. Terima kasih, Bu Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat? Ya Bu Hakim, saya adalah tetangga dari penggugat, dari saudari penggugat. Apakah Anda pernah melihat tergugat melakukan KDRT kepada penggugat? Untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga, beberapa kali saya melerai dari perkelahian dari keluarga penggugat maupun tergugat. Dan kapan terakhir kali Anda bertemu dengan tergugat? Terakhir kali saya berinteraksi ketika kedua keluarga tersebut sedang berkelahi dan saya yang melerainya. Terima kasih atas kesaksian saudara. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Apakah tergugat ingin menghadirkan saksi? Berhubung tergugat tidak menghadirkan saksi, agenda pembuktian pada hari ini dirasa cukup. Pada intinya penggugat tetap pada gugatannya. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk datang pada persidangan selanjutnya tanpa melalui surat panggilan, karena panggilan dalam persidangan ini sudah merupakan panggilan yang mengikat. Maka dari itu, persidangan ditunda sampai tanggal 7 Agustus 2020 untuk agenda pembacaan putusan. Sidang Pengadilan Agama Plehari yang menghadirkan perkara perdata dalam tingkat pertama nomor 234-PDT-G-2020-PA Plehari ditunda untuk agenda lanjutan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang kali ini dinyatakan ditutup. Sidang putusan perkara nomor 234-PDT-G-2020-PA Plehari. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Plehari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara Dina Maulina binti Burhan umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pebisnis butik pelangi, tempat tinggal di Komplek Mahkota Panggung, disebut sebagai penggugat. Berlawanan, Ahmad Sofian Asauri bin Udin umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Jalan Perintis, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, yang mana disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut 1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. 2. Telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. 3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak. 4. Telah memperhatikan berita acara pemberitaan setempat. 5. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Duduk perkara. Yang pertama, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 7 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepenetraan Pengadilan Agama Plehari dengan nomor 234-G-PDT-G-2020-PA-Plehari tanggal 7 Juli 2020 dengan dalil-dalilnya pada pokok tersebut. Yang kedua, bahwa tergugat dengan penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2020 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Plehari sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2020 tertanggal 7 Juli 2020. Yang ketiga, bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik, talak atau talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercatat. Yang kedua, bahwa tergugat dengan penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Plehari sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2017 tertanggal 7 Juli 2017. Yang ketiga, bahwa pada mulanya rumah tangga tergugat dan penggugat dalam keadaan rukun. Namun, sejak bulan Desember 2019, ketentraman rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah, yaitu antara tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat sering melakukan perselingkuhan dan KDRT.
Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palehari, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, membebankan biaya perkara sejumlah 300.000 kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palehari tahun 2020. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, pihak penggugat telah mengajukan di persidangan alat-alat bukti tertentu, yaitu semua alat bukti penggugat tersebut telah dilihatkan kepada tergugat. Ditujukan bahwa untuk menguatkan dalilnya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, berdasarkan bukti-bukti yang ada baik dari penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah. 2. Bahwa antara tergugat dan penggugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat. 3. Bahwa tergugat dan penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara sejumlah 300.000 kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palehari tahun 2020. Demikian atas musyawarah Majelis Hakim dijatuhkan putusan ini pada hari ini tertanggal 7 Agustus 2020. Demikian pembacaan putusan ini dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.